Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya yaitu Kimia. Oh Kimia, Astafi. Alhamdulillah. Ya, di pertemuan kali ini gue akan membahas beberapa soal tentang industri kimia. Yaitu soal yang pertama adalah bagaimana prinsip kerja proses destilasi. Terus sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip tersebut. Terus nomor 2 adalah sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses pembentukannya. Terus jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Nah, terus yang ketiga adalah jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi. Nah, terus ini yang keempat ada lagi guys, santai, ada 5 ini. Jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi beserta contohnya. Ya, emang sengaja gue bikin cepet. Sorry ya, ini terus yang terakhir. Jelaskan diagram alir pembuatan asam sulfat dan jelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses tersebut. Oke, itu adalah beberapa pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke soal. Check it out. Oke, kita masuk ke nomor 1, di mana prinsip kerja destilasi atau penjulingan adalah jika suatu zat dalam larutan tidak menguap bersama, itu berarti bahwa uap larutan memiliki komponen yang berbeda dari larutan asli. Dan jika suatu zat menguap, itu berarti memisahnya selesai secara sempurna. Kalian bisa memahami lewat gambar yang telah gue tampilin itu. Nah, berikut ini adalah 5 aplikasi destilasi dalam industri dan kehidupan sehari-hari. 1. Destilasi digunakan dalam pengolahan minyak bumi menjadi produk minyak bumi seperti bensin, solar, dan diesel. Ya, kalian bisa pahami sendiri lah ya. Yang kedua, proses pengolahan tebu menjadi gula juga memanfaatkan destilasi untuk menguapkan molekul air. Ya kan, dimana tebu itu kan masih padat kan, terus diolah sehingga menguap menjadi molekul air. Yang ketiga, destilasi juga dimanfaatkan dalam produksi garam dan air garam. Yang keempat, pemisahan campuran air bensin menjadi air bensin murni, dimana jika menjadi air bensin murni itu oktannya itu menjadi lebih tinggi gitu. Nomor 5, pemurnian larutan alkohol. Ya, itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, oke, kita masuk ke pembahasan nomor 2, di mana peran katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Di mana penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat, sehingga digunakan katalis vanadium oksida atau silika untuk mempercepatnya. Pembentukan amonia juga sangat tidak stabil, sehingga katalis besi digunakan agar gas amonia tidak kembali terurai menjadi gas hidrogen dan nitrogen. Ya, itu barusan pembahasan nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Ya, kita masuk ke pembahasan nomor 3, di mana prinsip kerja adsorpsi. Terjadinya adsorpsi dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiah dinamakan residual forces pada permukaan suatu zat adsorben, di mana adanya kestabilan itu membuatnya cenderung berkaitan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Seperti contohnya A, proses pembuatan formalin, dan contoh kedua adalah proses pembuatan asam nitrat. Oke, kita masuk ke nomor keempat ya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Absorpsi kimia merupakan absorpsi di mana gas terlarut di dalam larutan penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia. Contoh absorpsi ini adalah absorpsi dengan adanya larutan MEA atau MEA, NaOH dan K2CO3 dan sebagainya. Aplikasi dari absorpsi kimia dapat dijumpai pada proses penyerapan gas CO2 pada pabrik amoniak. Nah, barusan itu kan sudah nomor 1 sampai 4. Kita akan masuk ke soal terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu nomor 5. Oke, kita sampai ke pembahasan yang terakhir atau nomor 5. Jelaskan diagram alir proses pembuatan asam sulfat dan jelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses tersebut. Oke, kita langsung mengacu pada gambar atau yang sudah saya sediakan di tampilan itu.
Secara sederhana ada 3 tahap pembuatan asam sulfat. Melalui proses ini yaitu nomor 1, membuat sulfur dioksida. Nomor 2, mengubah sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida melalui reaksi kesetimbangan. Dan nomor 3, mengubah sulfur trioksida menjadi asam sulfat. Oke, di sini kita akan membuat sulfur dioksida. Sulfur dioksida sendiri bisa dibuat dengan 2 cara, yaitu membakar belerang atau yang pertama ya, membakar belerang dalam udara, maka belerangnya akan bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Nah, reaksi yang terjadi adalah SS plus O2 atau G. Nah, itu nanti terjadi SO2 atau G. Cara kedua dengan memanaskan biji besi, seperti pirit yang mengandung belerang dalam udara, mereka akan bereaksi menghasilkan sulfur dioksida. Nah, reaksinya adalah 4FeS2 plus 11O2. Nah, itu akan menghasilkan 2Fe203 plus 802 gitu. Nah, tinggal pilih mana cara yang lebih mudah. Setelah kita punya SO2, langkah selanjutnya adalah membuat SO3. Di mana pada langkah kedua ini kita akan mereaksikan SO2 dengan O2 untuk menghasilkan SO3. Reaksi pembentukan SO3 ini adalah reaksi setimbang yang reversible, di mana 2SO2 plus O2 akan menghasilkan 2SO3. Gitu adalah pembahasan nomor 5. Ya, oke guys, terima kasih kalian barusan telah mantengin channel gue. Emang sih kimia agak ribet, jangankan menurut kalian, menurut gue juga gitu. Tapi santai aja, di konten ini kita nggak akan ngejudge siapa yang pinter atau siapa yang kurang pinter. Yang penting kita di sini belajar bersama-sama. Oke? Nah, sekian dulu dari gue yang DC. Di lain waktu kita akan ketemu lagi di konten kimia. Oh, kimia. Astagfirullah. Oke. Ya, sekian dulu dari gue yang DC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.